Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran mengenai konversi satuan dari kelompok 8 dengan nama anggota Yeri Agil Safitri 2014231028, Rahma Adianafa 2014231015, Ajeng Pramesti 2054231001, dan Nabila Rizka Putri Apri 2014231003. Pendahuluan. Menurut sejarah, sejak zaman dahulu kala, orang telah melakukan pengukuran-pengukuran. Walaupun masih sangat sederhana, namun prinsip yang dipakai masih digunakan sampai sekarang. Yakni, mengukur adalah melakukan perbandingan antara benda yang diukur dengan benda yang dianggap standar. Pengukuran dilakukan pada umumnya dimaksudkan agar orang dapat berkomunikasi sesama secara kuantitatif dalam berbagai bidang seperti perdagangan, industri, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Materi konversi satuan adalah salah satu bagian penting dari topik pengukuran pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya fisika. Konversi satuan sendiri sudah ditemui di materi sekolah dasar, di jenjang sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Konversi satuan juga selalu hadir baik menjadi bagian dari pelajaran IPA, lebih khusus lagi fisika, atau menjadi bagian dari pelajaran matematika. Karena itu, terlepas dari latar belakang jurusannya pada waktu di sekolah menengah atas, seorang mahasiswa diharapkan sudah tidak asing lagi dengan konsep konversi satuan. Terutama konsep konversi satuan sederhana yang tidak melibatkan banyak kombinasi besaran. Kegiatan mengukur atau pengukuran ini masih dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, berbagai macam hal kita lakukan dengan mengukur, seperti berapa jarak rumah kita dengan tetangga, atau sebatas kita akan mengerjakan suatu tugas dari jam berapa sampai jam berapa. Dalam mengukur, ada yang dikatakan pengubah nilai dari satuan ke satuan lain, yang disebut konversi satuan. Konversi satuan umumnya tidak pernah mengubah nilai dari satu besaran. Konversi satuan dapat dilakukan dalam sistem satuan yang sama, maupun dalam sistem satuan yang berbeda. Konversi satuan dalam sistem satuan yang berbeda, maksudnya kita akan mengubah atau mengkonversi nilai dari satuan sistem satuan tertentu ke sistem satuan yang lain. Misal dari sistem satuan Inggris ke sistem satuan internasional, atau sebaliknya. Kegiatan mengubah satuan ke satuan lain juga tidak dapat kita lepas dari kegiatan pengukuran. Contoh, kegiatan dalam mengkonversi satuan seperti waktu yang diketahui dalam satuan jam dapat diubah menjadi satuan menit dan detik, serta mengubah jarak rumah kita dengan tetangga dari satuan meter menjadi satuan kilometer. Dapat dikatakan bahwa melakukan konversi satuan sudah menjadi bagian dari keseharian yang dilakukan oleh banyak orang. Kegiatan konversi satuan menjadi hal biasa yang dilakukan oleh semua orang. Namun,
beberapa mahasiswa melakukan konversi satuan menjadi suatu hal yang rumit. Hal ini dapat terjadi karena jika mahasiswa tidak biasa melakukan konversi dengan satuan yang tidak biasa ditemukan di kehidupan sehari-hari, hal ini tentu menjadi suatu masalah karena melakukan konversi satuan adalah suatu hal penting yang harus dikuasai oleh semua orang. Ketidakmampuan menguasai konsep konversi satuan akan menghambat mahasiswa dalam pembelajaran dan mengerjakan tugas akhir. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajeng Pramesti dengan NPM 2054231001. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan beberapa contoh soal. Tujuan dari pembuatan video ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apa itu konversi satuan. Yang kedua, untuk mengetahui macam-macam konversi satuan. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui cara perhitungan dari konversi satuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadin Nafa, NPM 2014231015, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi, yaitu konversi satuan. Konversi satuan adalah mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan lain tanpa mengubah nilai dari suatu besaran. Itu dikutip dari NSIH 2019. Dengan kata lain, konversi satuan adalah suatu proses pengubahan satu kesatuan lain yang tidak mengubah nilainya. Saat melakukan perhitungan pada soal, terkadang besaran yang diketahui berbeda dengan besaran yang diminta untuk menjawab soal. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan satuan dari soal ke dalam satuan lain yang dikehendaki. Hal ini dengan umum dapat dilihat pada soal-soal matematika atau fisika. Jika soal yang diketahui dalam bentuk gram, maka satuan yang dari jawaban diminta adalah ons, sehingga kita harus melakukan konversi satuan dari gram menuju ons. Dalam menyampaikan materi konversi, dapat digunakan alat peraga atau gambar untuk membantu mengkonversi atau mengubah satuan, yaitu tangga konversi. Tangga konversi satuan ini dapat dibuat dengan sangat mudah dan sederhana sehingga dapat membantu menghitung konversi satuan. Menurut Suwartini Kinkin 2010, konversi satuan dibagi beberapa macam, yaitu 1. Konversi satuan panjang. Untuk tangga konversi panjang adalah kilometer sampai milimeter. 2. Konversi satuan massa. Untuk tangga konversi satuan massa ada kilogram sampai miligram. 3. Konversi satuan waktu. Untuk konversi ini tidak menggunakan tangga. Sebagai contoh, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Oke. Yang pertama, konversi satuan panjang. Konversi satuan panjang adalah mengubah suatu bentuk satuan panjang ke satuan panjang yang lain, mulai dari satuan yang memiliki nilai terpanjang hingga ke satuan yang memiliki nilai terpendek. Pada penyelesaiannya, konversi satuan panjang memerlukan operasi perkalian dan pembagian, sehingga operasi bilangan bulat merupakan operasi yang utama dalam melakukan konversi. Satuan panjang yang umum ditemui adalah sentimeter dan meter. Namun satuan panjang tidak hanya sebatas sentimeter dan meter. Terdapat juga satuan lain yang lebih tinggi atau lebih rendah. Seperti misalnya jika kita lebih tinggi, maksud saya seperti misalnya jika lebih tinggi maka kilometer, dan lebih rendah adalah kilomilimeter. Salah satu cara yang umum digunakan dan dapat membantu dalam melakukan konversi satuan panjang yaitu dengan menggunakan tangga konversi. Menurut Pratiwi, prinsip penggunaan tangga konversi yaitu A.
setiap naik satu tangga maka harus bagi 10. B. Setiap turun satu tangga maka harus dikali 10. Kemudian ini urutan dari tangga yang paling atas ke tangga yang paling bawah. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kemudian yang kedua, konversi satuan massa. Satuan massa yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah kilogram dan gram. Sama halnya dengan satuan panjang. Terdapat beberapa satuan lainnya untuk massa seperti kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dengan menggunakan tanda konversi satuan massa. Sama seperti di atas, setiap naik satu tangga maka harus dibagi 10, setiap turun satu tangga maka harus dikali 10. Namun untuk massa, terdapat satuan lain yang dapat digunakan selain satuan yang ada pada tangga konversi, yaitu ons, kintal, dan ton. 1 ons sama dengan 0,1 kg. Kemudian 1 kintal sama dengan 100 kg, 1 ton sama dengan 1000 kg. Kemudian yang ketiga, konversi satuan waktu. Konversi satuan waktu adalah mengubah bentuk satuan waktu ke satuan waktu yang lainnya. Dalam mengkonversi satuan waktu harus memperhatikan jenis-jenis yang akan diubah. Terdapat beberapa jenis satuan waktu, yaitu satuan waktu detik, menit, jam. Kemudian ada satuan waktu dalam hari, minggu, bulan, dan tahun. Satuan waktu dalam minggu, bulan, tahun. Satuan dalam bulan, triwulan, caturwulan, semester, tahun, lustrum, windu, dan sewindu, dasawarsa gitu. Oke, satuan waktu dalam tahun, lustrum, windu, dekade, dasawarsa, abad, masehi, milenium. Kemudian alat ukur yang umum digunakan dalam mengukur satuan waktu adalah arloji, stopwatch, dan jam pasir. Jam pasir udah jarang digunakan. Kemudian satuan waktu yang paling sering digunakan adalah jam, menit, detik. Lebih tepatnya dapat diserahkan sebagai seperti ini. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3.600 detik, 1 menit sama dengan 60 detik. Satuan detik juga dapat digantikan dengan sekon. Detik sama dengan sekon. Namun sama halnya dengan panjang dan massa, konversi satuan juga memiliki tangga konversi sendiri, yaitu kilosekon, hektosekon, dekasekon, sekon, desisekon, sentisekon, milisekon. Sama seperti massa dan panjang, setiap naik satu tangga dibagi 10, setiap turun satu tangga harus dikali 10. Untuk soal pertama, Paman membeli kayu sepanjang 4 meter. Misalkan diketahui kayunya 4 meter. Kemudian dicat merah 1,5. Misalkan merah adalah M 1,5 meter. Kemudian dicat warna kuning, dimisalin K, itu adalah 18 desimeter. Kemudian sisanya adalah berwarna biru. Biru itu sisa. Kemudian ditanya adalah berapa senti kayu biru. Tinggal dijawab. Kayunya sepanjang 4 meter, terdiri dari merah, kuning, dan biru, berarti merah ditambah biru ditambah kuning sama dengan 4 meter. Di mana merah adalah 1,5 meter,
kemudian biru adalah yang ditanya, kemudian kuning adalah 18 desimeter. Ini kalau diubah menjadi meter, karena dia naik ke atas, berarti 18 dibagi 10 meter, berarti 1,8 meter. Berarti untuk yang kuning adalah 1,8 meter, sama dengan 4 meter. Kemudian 1,5 meter ditambah 1,8 adalah 3,3 meter. Ditambah biru, berarti sama dengan 4 meter. Berarti biru adalah 4 meter dikurang 3,3 meter. Berarti biru hasilnya adalah 0,7 meter. Karena ditanya cm, kita ubah ke cm. 0,7 meter dijadikan cm berarti 0,7 dikali 100. Karena dia turun tangga 2. Berarti hasilnya 70 cm. Ini untuk soal nomor 1. Selanjutnya adalah nomor 2. Contoh soal nomor 2. Berat badan Arman adalah 28 kg. Ini diketahui berat badan Arman sama dengan 28 kg. Kemudian berat badan Yuni adalah 15 ons lebih ringan dari berat Arman. Berarti Arman min 15 ons. Kemudian yang ditanya berat Yuni dalam kilogram. Berat Yuni dalam kilogram. Kemudian jawab. Kita masukkan persamaan ini. Y sama dengan A dikurang 15 ons. Di mana A-nya adalah 28 kilo. Kemudian dari ons ini kita ubah ke kilogram. Nah, dari sini kan dia naik ke atas. Berarti ini dibagi 10. Berarti di sini 15 dibagi 10 kilogram. Kemudian 28 kilogram dikurang 15 bagi 10 adalah 1,5 kilogram. Kemudian tinggal dikurangin aja, hasilnya itu 26,5 kilogram. Berarti berat Yuni dalam kilogram adalah 26,5 kilogram. Selanjutnya adalah contoh soal nomor 3. Soalnya adalah kakak pulang sekolah pukul 14:15. Diketahui kakak pulang pada pukul 14:15. Kemudian ayah pulang dari kantor pukul 15:30. Ayah pulang dari kantor pukul 15:30. Yang ditanya selisih waktu pulang kakak dan ayah. Selisih kakak dan ayah. Ini dalam detik. Berarti kalau selisih, misalkan ayah itu adalah A, selisih sama dengan misalkan ayah itu adalah A, kemudian kakak adalah K, berarti 15/30 dikurang 14/15. Nah, ini hasilnya adalah 01/15. Berarti kalau dimisalkan jadi jam, kan ini 1 jam 15 menit. Sedangkan yang ditanya adalah detik. Berarti 1 jam adalah 60 menit. 60 menit. Kemudian ditambah sisanya adalah 15 menit. Berarti 60 menit ditambah 15 menit adalah 75 menit. Nah, kemudian dari menit ini kita ubah
dalam detik. 1 menit adalah 60 detik. Berarti kalau 75 menit, 75 dikali 60 detik. Hasilnya adalah 4.500 detik. Jadi selisih waktu pulang kakak dan ayah adalah 4.500 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rizka Putri Apri dengan NPM 2014-231003 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, hendak mengerjakan soal atau mengerjakan contoh soal untuk materi konversi satuan. Lalu lanjut ke soal selanjutnya, yaitu seperti yang diketahui dari soal, yaitu terdapat kecepatan dengan kecepatan yaitu 10,18 meter per sekon. Yang ditanya adalah apabila kecepatan tersebut diubah dalam kilometer per jam. Di sini cara menjawabnya adalah dengan kita mengubah terlebih dahulu dari 1 meter ke kilometer. Nah, dari 1 meter ke kilometer itu naik tangga sebanyak 3 tangga, yang artinya itu adalah dibagi. Yang berarti 1 meter itu sama dengan 1/1000 kilometer. Ya, karena naik jadi dibagi. Lalu di sini kita ubah dari 1 second ke dalam bentuk jam. Nah, seperti yang sudah dipaparkan di materi, 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Oleh karena itu, jika 1 second berarti 1/3600 jam. Langsung saja di sini kita bisa mengalikannya, yaitu 10,18 dikali 1/1000 per 1/3600. Nah, di sini kenapa per 1/3600? Karena di sini kilometer per jam. Jadi di sini kilometer per jam. Nah, di sini ini ya, yang di bawah ini per ini satu bisa kita naikkan ke atas. Jadi 10/18 dikali 1/1000 dikali 3000, karena dikeataskan jadi dibalik, 3.600 per 1. Ini bisa kita langsung saja kalikan, hasilnya adalah 36.648. Hasilnya adalah 36.648 dibagi 1000. Hasilnya adalah 36,648 km per jam. Jadi ini adalah hasil yang diinginkan pada soal. Di sini di soal selanjutnya itu ada yang diketahui adalah ANI sama dengan S plus 30 cm. Dimana sesuai pada soal, yaitu panjang pita ANI itu 30 cm lebih panjang daripada punyanya Syifa. Nah, diketahui juga pada soal bahwa ANI itu memiliki panjang pita sepanjang 1,5 meter. Nah, lalu ini karena di sininya ada satuannya adalah cm, kita ubah 1,5 meter ini jadi cm. Meter ke cm itu turun 2 tangga, yang artinya 1,5 dikali 100. Yang hasilnya adalah 150 cm. Lalu dari sini kita bisa langsung menuliskan, yaitu kita tulis ANI sama dengan S plus 30 cm. Di sini ANI-nya kita ganti dengan 150 ini. Kita ganti jadi 150 cm sama dengan S plus 30 cm. Di sini 30-nya kita pindah ruaskan jadi min 30 cm sama dengan S. S ini adalah Syifa ya. Lalu di sini bisa kita ketahui bahwa panjang pita Syifa adalah 120 cm, tapi yang ditanya adalah dalam bentuk meter. Oleh karena itu ini kita ganti lagi, kita konversi lagi satuannya menjadi meter, yang artinya dari cm ini naik 2 tangga ke meter. Yang artinya ini ada 120 dibagi 100, sehingga hasilnya adalah 1,2 meter.
Jadi panjang tali Shiva itu sebanyak 1,2 meter dan panjang pita Ani adalah 1,5 meter. Kemudian kita sudah melihat ya pada soal itu ada ibu membeli ibu membeli 2 kali tepung, yaitu total tepung yang dibeli ibu itu adalah 4/6 dan 2/6, sehingga jika dijumlahkan hasilnya adalah 6/6 kg atau 1 kg. Lalu ibu menggunakan tepung tersebut sebanyak 5/6 kg dari total tepung yang ibu beli. Nah, di sini yang ditanyakan pada soal adalah tepung sisa atau sisa tepung yang tidak terpakai oleh ibu dalam satuan gram. Di sini kita bisa langsung menjawabnya dengan cara total tepung yang dibeli ibu ya 6/6 kg dikurang tepung yang terpakai 5/6 kg, sehingga kita bisa mengetahui hasilnya adalah 1/6 kg. Lalu di sini setelah mengetahui hasilnya adalah 1/6 kg, kita bisa langsung mengonversikan satuannya menjadi gram, tapi di sini saya akan terlebih dahulu membagi 1/6 ini menjadi sehingga hasilnya adalah 0,1666 kg. Di sini sebenarnya hasilnya adalah 0,16666 banyak, namun kita hanya menggunakan 4 angka di belakang koma, sehingga 0,1666 kg ini jika diubah atau dikonversikan ke dalam bentuk gram itu berarti dikali 1000, karena dari kilogram ke gram itu turun 3 tangga, sehingga dikali 1000. Di sini kita dapat mengetahui bahwa hasilnya adalah 166,6 gram. Jadi sisa tepung yang tidak dipakai oleh ibu adalah sebanyak 166,6 gram. Jadi di sini saya juga akan menyampaikan mengenai kesimpulan yang kita dapatkan. Jadi dari video ini kita dapat menyimpulkan yang pertama, konversi satuan adalah kegiatan mengubah satuan suatu nilai ke satuan lain tanpa mengubah nilai dari suatu besaran. Yang kedua, yaitu macam-macam konversi satuan, ada konversi satuan panjang, konversi satuan massa, dan konversi satuan waktu. Yang ketiga, menghitung konversi satuan dapat dilakukan dengan melihat satuan awal dan satuan akhir yang diminta. Ini adalah akhir dari video konversi satuan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton video kelompok 8 sampai akhir. Terima kasih karena telah menonton video kami dengan penuh perhatian sampai akhir. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam video berupa tulisan atau ucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.